Saudara pendengar, dalam bagian pertama dari pelajaran kita hari ini, saudara telah berlatih dengan suatu cara baru untuk menggambarkan seseorang dan benda. Jangan lupa, kata keadaan kita letakkan di muka kata benda, yaitu apa yang kita gambarkan. Kita letakkan a and an di muka kata benda. Dan tentunya saudara masih ingat kata-kata lain yang kita letakkan di muka kata benda. The room. Ya, kita letakkan kata The. di muka kata benda. My room. This room. Sekarang saudara ingat kembali, bukan? Kata-kata seperti this, that, these, those, semuanya diletakkan di muka kata benda. Dan juga semua kata yang menunjukkan milik, seperti misalnya my, his, her, juga diletakkan di muka kata benda. Dan kalau di samping kata-kata ini, kita juga memakai kata keadaan, maka kata keadaan itu kita letakkan di antara kata a, my, dan sebagainya, dan kata bendanya. Coba dengarkan dulu contoh-contoh berikut dari Helen dan Chris. a young girl, Artinya, seorang anak perempuan muda. An old man. Contoh itu berarti seorang pria tua. the noisy boy in the next house. Ungkapan ini artinya anak laki-laki yang ribut di rumah sebelah. Sekarang, coba saudara ucapkan contoh-contoh itu sesudah Helen dan Chris. A young girl, An old man. the noisy boy in the next house. Saudara pendengar, sekarang mari kita berlatih dengan kata-kata lain yang diletakkan di muka kata keadaan dan kata benda. Coba dengarkan dan ucapkanlah sesudah Helen dan Chris. My new house. That comfortable chair. His married sister. His sore throat. Those noisy students. Those important people. Baiklah. Dan sekarang mari kita lakukan latihan yang lain. Saudara akan mendengar Mr. Smart mengatakan, Those children are happy. dan saudara hendaknya mengatakan, Look at those happy children. coba dengarkan lagi. Look at those happy children. Siap, saudara-saudara? Dengarkan baik-baik kata yang pertama. Those vegetables are expensive. Apakah tadi saudara mengatakan, Look at those expensive vegetables. sekarang coba saudara teruskan latihan ini. That woman is old. His car is new. That girl is pretty. Their house is big. Those students are noisy. Thank you, Mr. Smart. Saudara pendengar, sudah banyak yang kita pelajari hari ini, bukan?
Berikut ini akan kami ulangi semua yang telah kita bicarakan mengenai kata keadaan. Kata-kata ini dalam bahasa Inggris disebut adjectives. Pertama-tama, apakah saudara masih ingat kalimat-kalimat seperti berikut? The bed is comfortable. Tetapi, kalau kata bendanya kita letakkan pada akhir ungkapan itu, kata keadaan harus diletakkan di muka kata benda tersebut. Coba dengarkan ungkapan-ungkapan berikut. The comfortable bed. Kata keadaan itu dapat didahului oleh bermacam-macam kata lain. I know that old woman. That old woman. My sore throat. Chris's sore throat. Their big house. Ya, dan seperti saudara ketahui, ada beberapa kata lain yang dapat dipakai di muka kata keadaan. Beberapa di antaranya sudah kita pelajari. Bilangan dapat juga kita letakkan di muka kata keadaan. Coba dengarkan. 2 noisy students. 6 difficult exercises. 8 broken cups. Dalam setiap contoh yang saudara dengar tadi, dipakai bilangan jamak. Karena itu, kita tambahkan bunyi s atau z pada akhir kata bendanya. Apakah saudara dapat menangkap bunyi-bunyi ini? Kalau kita memakai kata Some. di muka kata keadaan, kita tambahkan juga bunyi-bunyi itu pada akhir kata bendanya. Some noisy students. Some difficult exercises. Some broken cups. Tetapi perhatikanlah bahwa bentuk kata keadaan itu sendiri tidak berubah. Bentuk kata itu tetap sama, meskipun apa yang kita gambarkan itu satu orang atau barang atau lebih dari satu. A noisy student. Some noisy students. The difficult exercise. 6 difficult exercises. This broken cup. 8 broken cups. Thank you, Helen and Mr. Smart. Saudara pendengar, mari kita lakukan beberapa latihan lagi dalam menggambarkan sesuatu. Apakah saudara masih ingat, dalam bagian pertama siaran ini, Iwan berbicara tentang kamarnya di asrama. Sekarang Chris akan bertanya kepadanya. Coba dengarkan. Is your room big, Iwan? No, it isn't. It's small. Saudara pendengar, sekarang saudara hendaknya mengatakan, It's a small room. siap, saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul dari Helen sesudah saudara mendengarnya. Is your room big? No, it isn't. It's small. It's a small room. Is your radio old? No, it isn't. It's new. It's a new radio. Is your desk small? No, it isn't. It's big. It's a big desk. Apakah betul semua jawaban saudara-saudara? Saya harap demikianlah. Sekarang, dengarkanlah percakapan Helen dan Iwan. Iwan akan menggambarkan suatu tempat, dan Helen akan menerka tempat mana yang digambarkan Iwan. Coba, apakah saudara dapat menerkanya? Is it a big place? Yes, it is. And it's a beautiful place. Is it in Australia? Yes, it is. Is there a beach there? Oh, yes. There are a lot of beaches. They are very beautiful beaches. Is it a city? Yes, it is. It's a big city. Is there an opera house? Yes, it's a big opera house. And of course, there's a harbour. Yes, it's a lovely harbour. I know. It's Sydney. That's right. It's Sydney.